Hambamu, Pastor Deborah Brenda, Urapi, ada perkataan, ada janji Tuhan yang kau ungkapkan hari ini. Kami percaya Tuhan, di hari ini ada terobosan baru, perspektif baru kami tentang Engkau Tuhan di hari ini. Urapi hambamu, kami percaya justru dalam kelemahanlah Roh-Mu bekerja hari ini. Kami percaya nyatakan kuasa-Mu, nyatakan api-Mu Tuhan, kita bangkit, sehingga setiap kami yang boleh belajar di film di sini boleh semakin bergelora bersama dengan Tuhan. Dalam Roh Kudus, kami boleh paham yang sangat mudah, kami boleh lakukan tepat seperti yang Kau kehendaki yang kita. Kalau di dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang siap melakukan, sama-sama kita katakan, Amin. Kami boleh hambanya, sampai bulan berdasar firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Selamat hari Pentekosta. Nah, siang ini saya mau ambil tema pribadi yang bergaul dengan Roh Kudus. Pribadi yang bergaul dengan Roh Kudus berhubungan dengan hari Pentekosta, hari pencurahan Roh Kudus ya. Sebelum kita bicara tentang bergaul dengan Roh Kudus, saya mau ingatkan kembali. Saya tidak mau ajarkan, tapi saya mau ingatkan kembali kalau
Roh Kudus itu apa sih? Di sini ada 3 poin saya taruh. Ya, itu dia. Oke. Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri yang hadir bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi Roh Kudus ada untuk kita yang percaya. Tapi kalau tidak percaya Yesus, Roh Kudus ada enggak? Enggak. Lalu di poin kedua ada Parakletos. Jadi dalam bahasa Yunani, terjemahan Yunani, Parakletos itu disebut sebagai penolong, penghibur. Jadi Roh Kudus itu dinamakan Parakletos dalam bahasa Yunani. Ada juga dalam terjemahan Yunani yang lain disebut alos. Tapi kita tidak bisa, kita biasanya menyebut Roh Kudus dengan Parakletos, bukan alos. Kalau alos harus disertai dengan Parakletos. Kenapa begitu? Karena pengertian alos itu adalah sesuatu yang lain, tapi dengan kualitas yang sama. Umumnya dipakai untuk penyebutan Roh Kudus. Begitu ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi dalam terjemahan bahasa Yunani, dalam Alkitab bahasa Yunani biasanya kita sebut dengan Septuaginta, itu penolong yang lain dikatakan alos parakletos. Jadi ada penolong yang lain yang Yesus sebutkan, yang Yesus berikan untuk kita. Jadi waktu Tuhan tinggalin kita, waktu Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia tetap memberikan penolong. Karena saat Yesus ada di dunia, Yesus jadi penolong buat kita. Apa yang Dia tolong? Gak semua orang kok Dia tolong, betul. Tapi kalau Yesus tidak ada di dunia, kita tidak diselamatkan dari dosa. Amin. Amin. Jadi saat Yesus pergi, saat Yesus naik ke surga, Dia janjikan ada penolong yang lain. Makanya disebut alos parakletos. Di dalam ayat ini, Parakletos sendiri berbicara tentang apa yang Yesus berikan kepada kita. Jadi seringkali kita minta dipenuhkan, seringkali kita minta dipenuhi sama Roh Kudus, tapi sebenarnya bukan kita yang minta dipenuhi sama Roh Kudus seharusnya. Karena waktu kita dipenuhi sama Roh Kudus, kita tahu nggak apa yang harus kita lakukan setelahnya, ya kan? Terus kalau udah dipenuhi mau ngapain? Kita sudah belum merasakan bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita? Sudahkah? Sudahkah kita merasa pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita? Sudahkah kita melibatkan Roh Kudus dalam setiap keputusan di hidup kita? Pertanyaan terakhir, sudahkah kita penuhi dengan Roh Kudus? Nanti kita bahas ya. Karena ada karya-karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Apa aja tuh karyanya? Roh Kudus memberikan kita hikmat, ya kan? Mungkin bisa scroll ke atas. Roh Kudus memberikan kita hikmat. Hikmat apa? Hikmat itu kebijakan. Bagaimana kita tahu yang benar dan yang salah. Karena seringkali kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu tadi, kembali ke yang slide awal, Roh Kudus itu diberikan kepada orang yang percaya. Jadi saat kita percaya, Roh Kudus itu ada. Kita libatkan atau tidak, Roh Kudus ada buat kita.
kita dipenuhkan atau tidak, Roh Kudus tetap ada buat kita. Karena janjinya Yesus adalah saat dia pergi, dia akan memberikan si Alos, Parakletos tadi, Roh Kudus tadi buat kita. Jadi nggak perlu sampai ada orang, kalau saya nggak tahu ya di sini doa 10 malam atau enggak, tapi biasa di kami itu ada doa 10 malam, 10 malam pencurahan Roh Kudus. Dan biasanya umumnya orang kalau udah sampai di hari 9, 10 mereka akan stres. Kenapa? Saya nggak dipenuhi dengan Roh Kudus loh. Saya masih begini saja. Saya merasa saya biasa saja. Terus mungkin menurut mereka tanda dipenuhi Roh Kudus adalah dengan berbahasa lidah. Padahal tidak semua tanda dari Roh Kudus hanya dengan berbahasa lidah. Seringkali bahasa lidah itu dijadikan tolak ukur kalau dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Padahal saat kita bisa berhikmat, tahu yang mana benar dan yang mana yang salah, itu juga adalah pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Sering nih hati kita pengennya bagaimana ya, saya kasih contoh yang paling simpel deh, yang hari-hari deh. Saya pengen banget pergi ke MKG misalnya, tapi ada tuh dalam hati, nggak usah ke MKG dulu, nanti aja, nanti gimana, nggak usah. Banyak sekali pertimbangan, jadinya ragu. Lalu kita ikut keraguan itu, kita ikut untuk tidak pergi. Ternyata di tengah jalan mungkin aja kendaraan yang kita naikin akan, ya kalau bawa mobil sendiri ya, biasanya orang umumnya tuh contohnya dengan mereka naik kendaraan umum atau mereka pergi bareng-bareng dengan siapa gitu, tapi dia dijaga sama Tuhan untuk tidak pergi. Pas dia nggak pergi, tapi yang lain pergi, ternyata di sepanjang perjalanan itu mungkin aja mereka kena macet yang parah, atau banjir yang parah, atau kecelakaan, atau bannya kempes, pokoknya ada aja. Tapi dia tidak ikut, berarti ada Roh Kudus yang ingetin dia, udah nggak usah pergi, nanti aja. Jadi seringkali kita suka bilang Roh Kudus nggak ada loh, saya nggak punya Roh Kudus. Enggak, kita punya. Suara hatimu, hati kecil yang bicara itu Roh Kudus yang bilang. Seringkali kita debat nggak sama diri kita sendiri? Pasti ada. Saya maunya begini kok, kenapa ya? Terus nanti ada tuh dalam hati, nggak usah, udah yang begini aja. Tapi yang baik ya, Roh Kudus mengajarkan yang baik, mengingatkan yang baik. Kalau misalnya mau ngamuk-ngamuk nih, mau marah-marah, misalnya lagi marah, terus tiba-tiba ada juga dalam hati, udah tonjok aja, hajar aja, itu bukan Roh Kudus, percayalah, itu roh halus pasti. Kalau Roh Kudus itu mengajarkan yang manis, karena Roh Kudus itu manis dan lembut. Yang kedua, ada pengetahuan. Apa yang Roh Kudus kasih? Dalam pengetahuan, Roh Kudus kasih kita sesuai dengan fakta. Yang Roh Kudus berikan kepada kita adalah pengertian dan fakta. Fakta tentang kenyataan kita. Itu yang Roh Kudus berikan sama kita. Dan poin ketiga, Roh Kudus memberikan kita keberanian. Keberanian itu apa? Keteguhan hati untuk mengambil satu keputusan menghadapi situasi walaupun ada resiko dan ada rasa takut. Tapi Roh Kudus tetap kasih kita keberanian. Kalau kita sampai ada hari ini, itu karena Roh Kudus masih tuntun kita, masih pimpin kita. Amin. Dan yang terakhir ada kuasa ilahi. Karena di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kayak itu tadi, sesuatu
yang akan terjadi sama kita kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan baik-baik aja, percayalah. Tapi tetap hidup dalam pimpinan Roh, jangan hidup dalam pimpinan diri sendiri, jangan andalkan kekuatan kita. Contohnya, kalau kita dengar-dengaran dengan Roh Kudus, kita nggak akan kena banjir yang tadi tuh di perjalanan mau ke MKG. Terus kalau kita dalam pimpinan Roh, ada sesuatu hal yang buruk, Tuhan pasti ingetin kita lebih dulu, lebih belajar untuk dengar suara hati. Begitu juga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita akan terima kuasa. Kuasa apa? Kalau Roh Kudus turun, kuasa yang mana? Kuasa yang sama seperti Yesus. Seperti Yesus yang mana? Tuhan. Jadi Tuhan kita tidak, tapi kita jadi anak raja. Kenapa? Setiap kita, kalau kita jadi anak, kan ini kita ceritanya jadi anak Yesus ya, jadi anak Tuhan ya, pasti kita akan punya sesuatu hal yang sama seperti Tuhannya, sama seperti kita. Saya anak mama, saya anak papa. Apa yang dipunyai, apa yang dimiliki sama papa mama saya itu fasilitas buat saya, betul? Setiap anak akan mewarisi fasilitas yang dimiliki oleh orang tuanya, apapun yang orang tuanya punya. Misalnya, mama punya motor, loh saya mau pergi, pasti mama akan bilang, tuh pakai motor mama, jadi kamu nggak usah naik ojek, iya kan? Nah sama, jadi kalau kita punya anak, kita jadi anaknya Tuhan, kita jadi anak Yesus, Yesus berkuasa. Jadi saat kita jadi anaknya, kita akan, saat kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, saat kita percaya Yesus itu adalah Allah buat kita, yang biasanya Tuhan dan Allah cuma kita doang yang boleh panggil Bapa ya. Jadi kita yang diakui jadi anaknya. Jadi kita akan terima kuasa yang sama. Amin. Seringkali kita minta urapan sama Tuhan supaya kita kuat menghadapi hidup. Betul ya? Tapi kita juga lupa kalau urapan itu menuntut kita untuk berhenti dari hidup yang biasa-biasa saja. Seringkali kita bilang, Tuhan kasih aku kuasa yang sama, kasih aku urapannya Tuhan, kasih aku diam dalam hadiratnya Tuhan. Tapi saat hadirat Tuhan itu ada di hidupmu, saat urapan Tuhan itu turun atasmu, saat Roh Kudus itu turun memenuhimu, apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Udah gitu aja, asal bilang sama orang, kapan? Kamu udah penuh dengan Roh Kudus? Udah dong. Kamu tuh hidup dalam urapan Allah? Iya dong. Udah gitu aja. Lalu apa dampaknya buat kita ke orang lain? Apa dampaknya buat kita ke sekitar kita? Ada nggak? Roh Kudus itu nggak hanya menghibur kita di ruang doa. Roh Kudus nggak hanya menghibur dan menolong kita di sini di gereja, juga Roh Kudus itu menolong dan menghibur kita di sepanjang hidup kita. Jadi kalau datang ke gereja, cuman di gereja doang saya bisa rasain hadirat Tuhan, di rumah enggak, salah. Di rumah hadirat Tuhan harusnya lebih kencang. Kenapa? Karena kita tinggalnya di rumah bukan di gereja. Betul. Di mana kita tinggal, di situ hadirat Allah ada. Asalkan kita jaga hati kita tetap berkenan sama Tuhan. Roh Kudus mau kita keluar dari zona nyamannya kita. Bisa nggak tuh? Apa tuh zona nyaman? Mungkin buat sebagian orang yang belum merasakan susah untuk bisa ngomong, saya mau kok keluar dari zona nyaman. Tapi saat Roh Kudus bawa kita keluar dari zona nyaman, itu percayalah sesuatu yang sangat menyakitkan.
Amin pastor, bener kan? Keluar dari zona nyaman itu paling nggak enak, betulan? Keluar dari zona nyaman itu paling sakit, sesuatu yang paling nggak enak. Kenapa? Seperti saya. Dulu saya sehat, tapi waktu saya dibawa dalam satu keadaan saya harus sakit, itu sama sekali nggak enak. Dan harus mengandalkan Tuhan. Mau ngandelin siapa lagi? Kalau kita udah keluar dari zona nyaman kita nggak bisa ngandelin manusia. Nggak ada manusia yang bisa diandalkan. Siapa yang kita bisa andelin? Orang tua sekalipun, suami istri sekalipun, itu nggak bisa kita andelin kalau kita udah di luar zona nyamannya kita. Tapi kita masih punya Roh Kudus, kita masih punya penolong yang nggak akan pernah pergi dan nggak akan pernah berubah. Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama. Amin. Hidup yang melibatkan Roh Kudus itu yang kayak gimana sih? Hidup yang melibatkan Roh Kudus itu tentunya ada di dalam perjalanan iman. Perjalanan iman yang kayak gimana? Berjalan seperti yang saya pernah sampaikan ya. Berjalan mengikuti iman kita. Jangan berjalan bersama dengan iman, tapi mengikuti iman. Kalau kita berjalan dengan iman, kadang-kadang kita goyah, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita di luar track. Tapi kalau kita berjalan mengikuti iman, otomatis kita berjalan dalam tracknya Tuhan, sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dengan apa? Dengan pimpinan Roh Kudus. Menyerahkan segala sesuatu yang menjadi bagian kita kepada Roh Kudus. Kadang-kadang kalau kita diperhadapkan dengan satu masalah, dengan satu keadaan yang gak enak, kita akan mengandalkan kekuatan kita. Kita akan mencari pertolongan dengan kekuatan kita. Hubungin siapa ya? Cari siapa ya yang kira-kira bisa nolong kita? Siapa ya? Betul ya? Pasti iya. Pasti ngechat. Tolongin dong, bisa nggak? Lagi begini nih, gitu. Pernah nggak saat kita diperhadapkan dengan satu masalah, bukannya pegang handphone cari orang? Pernah nggak? Bukannya kita berpikir siapa nih ya orang yang bisa saya mintain tolong? Tapi pertama sekali saat nggak enak nih, Tuhan tolong ya. Simple, sesimpel itu. Tuhan tolong ya. Percayalah, Tuhan nggak pergi, Tuhan nggak jauh, Tuhan dekat kok sama kita. Kan Roh Kudus itu ada buat kita. Roh Kudus itu ada buat kita pribadi satu persatu. Waktu Yesus ada di dunia, kalau Yesus ada di Galilea, berarti Yesus hanya ada di Galilea. Bagi orang-orang yang ada di Galilea, tidak ada di Bethlehem. Tapi saat Roh Kudus itu Tuhan kasih buat kita, Roh Kudus ada buat kita pribadi lepas pribadi. Jadi nggak ada yang namanya Roh Kudusnya cuma ada di Bapak Gembala. Roh Kudus nggak ada buat saya, nggak ada buat kita, enggak. Saat Yesus naik dan Roh Kudus turun, Roh Kudus itu ada buat Bapak Gembala, buat Ibu Gembala, buat saya, buat Om, buat semua yang ada di sini. Amin. Jadi libatkan Tuhan. Ikut pimpinan Roh Kudus, nurut yang Roh Kudus taruh di hati. Jadi jangan lagi kita berdebat sama hati kita sendiri. Seringkali kalau misalnya itu tadi, kalau suara hati bilang jangan begini aja, tapi aku maunya begitu. Kayaknya kalau aku mau begitu, kayaknya nggak apa-apa deh. Kayaknya akan baik-baik aja deh. Kayaknya akan biasa aja deh. Kayaknya akan aman-aman aja. Percayalah itu nggak aman. Aman awal-awalnya aja, tapi akhir-akhirnya pasti nggak aman. Kalau Roh Kudus, karena Roh Kudus tahu hal yang kita tidak tahu. Dia tahu hal masa depan kita nggak tahu. Betul? Dan menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa melibatkan Roh Kudus terus? Kita harus punya hati yang mau menyembahkan. Seberapa dari kita yang punya hati mau menyembahkan siang ini? Ada? Saya mau menyembahkan terus jadi baik.
punya hati yang mau dibentuk. Diubah belum tentu mau dibentuk loh. Betul? Kalau kita diubah, kita cuma diubah, tapi belum dibentuk. Pas kita bilang mau dibentuk, jangan angkat tangan dulu. Pas kita bilang nih, ini hati kita loh ya, ini jujurnya kita loh ya. Punya hati yang mau dibentuk, itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sakit. Prosesnya itu sama sekali tidak mudah. Tapi saat kita punya hati yang mau dibentuk dan kita mengandalkan Roh Kudus itu tadi, hidupmu akan jadi berkat. Kita mau terima dan lewati proses yang bersama Roh Kudus, dan kita andalkan kekuatan Allah. Itu caranya. Ada 4 tuh caranya. Cara yang paling mudah saya rasa, tapi paling susah dilakukannya. Tujuannya apa? Yang 4 tadi itu tujuannya apa? Supaya kita bisa jadi terang, supaya kehidupan kita jadi dampak. Nggak perlu kita melakukan segala sesuatu, hidup kita sudah jadi dampak. Kalau apa? Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, menjadi saksi akan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Kalau kita punya Roh Kudus, kita nggak akan bisa gampang meledak-meledak emosinya, nggak bakalan gampang marah-marah, nggak bakalan gampang teriak-teriak di jalan. Kalau yang bawa mobil mungkin buka kaca, woi pakai mata gitu, kayaknya nggak gampang deh. Kalau ada Roh Kudus kayaknya nggak gitu deh. Pasti lebih, ya udahlah terserah aja lah. Ya udahlah. Walaupun saya juga begitu kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang emosi juga ya kan, tapi nggak buka kaca sekarang. Udah baik, ngomel-ngomel di mobil aja, ngomel-ngomel di dalam. Toh orang yang nggak dengar, yang dengar kita juga kan. Tujuannya apa? Supaya kita mempunyai karakter Kristus. Punya karakter Kristus itu punya karakter yang bisa mengasihi sesama. Karakter Kristus itu yang paling utama apa? Kasih ya. Kasih yang paling besar. Bisa nggak kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita? Nggak gampang tuh, susah tuh. Waktu orang jahat sama kita, kita harus bisa mengasihi dan mengampuni. Tapi percayalah, saat kita mengampuni orang yang bersalah sama kita, bukannya kita mengampuni dia supaya dia lega. Enggak. Waktu orang buat salah sama kita, lalu kita bilang nggak apa-apa, saya tetap mengasihi kamu, saya mengampuni kamu. Bukan dia yang lega, tapi kita yang lega, karena kita lepas dari rasa marah. Jadi jangan punya rasa marah yang berkepanjangan, jangan punya rasa dendam yang berkepanjangan. Karena saat kita punya rasa marah dan dendam yang berkepanjangan, itu berarti kita tidak mencerminkan karakter Kristus, dan kita tidak punya kasih. Kalau kita mengasihi, saya mengasihi dia aja karena dia baik. Iyalah, dia baik, jadi gampang dikasihi. Coba kalau dia kurang ajar loh, dia itu nggak tahu diri loh, tapi kita tetap bisa mengasihi, itu baru anak Tuhan. Amin. Yang terakhir, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Kayaknya saya nggak masuk ke slide. Oh ada. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kita nggak usah bahas soal mimpi, tapi kita bahas soal hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir kita itu adalah hari-hari terakhir yang sekarang. Jadi saat kita ada di sini nih sekarang, tahun 2026, bulan Mei adalah hari-hari terakhir, bukan hari terakhir kita hidup ya. Jadi apa itu hari-hari terakhir? Kita temanya dari Bapak Gembala itu Imago Dei. Jadi saya nggak bahas tentang akhir zaman, cuma sedikit aja kalau kita sedang hidup di zaman-zaman yang akhir. Jadi pada zaman-zaman yang akhir, pada hari-hari terakhir,
Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi ke atas semua manusia. Jadi kalau tadi kita bilang Roh Kudus datang untuk orang yang percaya, tapi pada hari terakhir Roh Kudus ada untuk kita semua. Nah, tergantung kita mau terima nggak, kita mau nggak hidup di dalam Roh. Karena kalau kita tidak mau terima, ya Roh Kudus itu pergi nggak? Enggak. Begini, inspirasinya begini. Anggaplah kita sekolah minggu. Inspirasinya begini. Waktu Roh Kudus ada turun buat kita terima, Roh Kudus tinggal di dalam hidup, di dalam hati, di dalam diri kita, ya kan? Tapi pada saat Roh Kudus dicurahkan dan kita tidak mau dengar suara Roh, lalu kita hidup di dalam dosa, berarti tidak ada Roh yang mau tinggal di dalam kita. Ada sih Roh halus. Roh halus pasti mau tinggal waktu kita hidup di dalam dosa. Roh halus pasti tinggal di dalam kita. Percayalah, dia gak akan pernah lepasin kita. Tapi Roh Kudus akan pergi menjauh. Tapi Roh Kudus tahu kita targetnya. Roh Kudus mau ubah kita. Roh Kudus mau selamatin kita. Tapi kita mau gak? Kita mau buka hatinya. Kita mau terima gak? Kalau kita mau terima, ya kita akan jadi anak Tuhan yang baik dan benar. Tapi kalau kita tidak mau terima Roh Kudus itu, ya berarti kita tinggal dan hidup bersama Roh halus. Jadi pertanyaan terakhir, maukah kita terima Roh Kudus hari ini, siang ini? Bukan cuma di dalam ruang gereja, tapi Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita, nggak pergi lagi dan nggak jauh-jauh. Amin. 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 Untuk Roh Kudus bisa tinggal sama kita, Roh Kudus itu butuh kita beresin hati. Jadi siapa yang punya hati yang berat, siapa yang punya hati yang mungkin masih ada nyangkut di mana-mana, boleh dipertimbangkan untuk dilepaskan. Jangan kita simpan marah, jangan kita simpan benci, jangan kita simpan dendam, sakit hati. Apapun itu harus dilepas supaya ada ruang di hati kita untuk Roh Kudus bisa berkarya. Amin. Saya undang yang main musik. Tak terlihat. Oke. Kita semua boleh tutup mata. Saya kiri kanan. Nyatakan dari hati kita yang paling dalam. Kalau kita rindu Roh Kudus ada. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh
kami, ini hati kami. Kami mau terima Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kami. Pimpin setiap langkah di dalam hidup kami Tuhan, supaya kami nggak jauh dari Tuhan, supaya kami nggak keluar dari tracknya Tuhan, supaya kami bisa tetap di hati dan di mata Tuhan. Terima kasih untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan dari dulu kemarin sampai dengan hari ini dan bahkan sampai ke depannya Tuhan, kami tahu. Amin. Thank you, Pastor. Terima kasih. Luar biasa, berkati. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Yang diberkati Tuhan, mulai angkat tangan. Berikan tepuk tangan suara-suara. Jadi kenapa ada imagode tentang penjara Roh Kudus Bapak Ibu? Jadi aku tahu di PL itu tidak semua orang dihinggapi Roh Kudus. Betul ya? Karena bentuk eksklusif, ya Tuhan milih orang yang bisa dipakainya, para nabi. Sehingga jadi perkataan Tuhan, nabiin, penyampai lidah Tuhan. Tapi kisah 2:17 tadi, akhirnya pada hari-hari terakhir, rohnya dicurahkan bagi banyak orang. Jadi hubungan kita sama Tuhan bukan hanya ketika Yesus naik ke surga sebagai anak manusia, tapi juga ketika pencurah Roh Kudus. Ingat baik, kejadian pasal 1, baiklah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan firman Tuhan, ada Roh Kudus. Ketika manusia dalam dosa, roh tadi tidak hilang dari diri kita, tapi dia melihat secara eksklusif pada siapa saja yang bisa dia pakai. Tapi kisah pasal 17 berkata, ketika hari-hari terakhir, pencurah Roh Kudus diberikan bagi semua orang. Amin. Supaya hubunganmu dan hubunganku dengan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Amin. Bukan sampai situ Bapak Ibu, ingat baik, murid-murid Tuhan, contoh Petrus, menyangkal. Betul ya? Ketika diurapi Tuhan dari penakut, maka Yesus naik ke surga, ada Roh Kudus, dia menjadi pemberani. Soalnya beritahu kabar baik kepada banyak orang. Amin. Yuk, saya ulang kembali Bapak Ibu. Jangan pernah takut perintahkan siapa Yesus bagi semua orang. Amin. Kemarin Sinode kirim video, ternyata sekarang CFD itu banyak penginjil-penginjil jalanan sudah berkeliaran di mana-mana. Mereka pakai tulisan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Jadi mereka berani Bapak Ibu hari ini. Siapa yang mendoakan silakan datang hampir kami. Banyak orang berdoa Bapak Ibu. Siapa butuh air kehidupan hubungi kami. Sehingga hari ini akhir zaman banyak orang sudah berani menyatakan siapa Yesus. Jadi jangan sampai simpan Yesusmu di bak seruan gereja ini, tapi mulai sebar, spreading kepada orang. Bagaimana? Dari kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Puji nama terima kasih Pastor sudah memberkati kami. Kemarin banyak orang menghubungi saya karena saya posting memakai podcastnya. Lalu ada orang yang pasti bukan karena kita baik-baik saja, ikut Tuhan. Karena jadi kesaksian Pastor Brendan ini luar biasa. Karena saya lihat juga banyak orang-orang diberkati sore jam 4 sore ya. Jadi lihat, wah, sudah mulai banyak nih. Kenapa? Kalau kesaksian hidup itu paling cepat menyatakan siapa Yesus Tuhan. Saya dalam malam minggu depan ada hambanya, Sastri Purba sama firman Tuhan pada sesi terakhir tentang Imagode nanti pada bulan Juni, meskipun mulai Bapak Ibu. Seperti saya sudah bilang tadi, ketika kita Roh Kudus memberitahu kita yang akan datang. Sebelum saya memberikan tema judul bulan depan, saya ngomongin dulu Bapak Ibu. Kalau saya belum pernah ngalamin yang akan saya khotbahkan, saya tidak pernah berani. Tuhan, saya ngalamin dulu supaya saya bisa khotbah bulan depan. Tema bulan depan tentang pemuridan luar biasa panjangnya. Pemuridan itu bukan hanya jadi murid Yesus, berarti percaya Yesus enggak. Dia secara diri, ikut saya, lalu ikut aku. 3 hari 2 saudara. Karena banyak orang mau ikut suatu hal yang baru, ayo ikut aku enak loh. Kasih pas A, B, C. Tapi justru ikut Yesus gak enak. Apa? Sanggal diri, pikul, salib, ikut aku. Yesus ngomong ini, gue ikut aku, jual hartamu. Di tema bulan depan lebih berat lagi. Tapi informasi berikut Bapak Ibu segmen diinformasikan oleh Sinode. Gereja kita mulai dikategorikan untuk pendewasaan. Jadi sebelum bulan November gereja kita sudah dewasa, mandiri, lalu akan ditabiskan sebagai sebuah gereja yang berdiri sendiri, lalu dipersiapkan untuk mentabiskan beberapa gereja. Kemarin kami ikut conference, informasi dari Kemenak, pengkhotbah
dibedakan lagi, pendeta pelayanan dan pendeta pengkhotbah dibedakan. Ya kira ya. Pendeta pelayanan siapapun boleh melayani Tuhan. Tapi yang ada sertifikasi pendeta pembicara wajib sekolah. Jadi Bapak Ibu yang tergabung dengan kami akan menjabat sebagai pejabat berita Injil, siapkan data-datanya. Karena kami akan suruh langsung sertifikasi. Karena Bapak Ibu, karena mengantisipasi ada undang-undang baru, rumah-rumah ibadah akan dinaungi oleh pemerintah, tidak bisa tutup, tapi dengan baik kita akan bisa mengkontak orang-orang yang seperti sebelah kanan, yang baru kenal satu ayat lalu khotbah asal-asalan. Kita nggak ingin seperti itu, jadi ada sertifikasi pendeta pembicara mimbar wajib sekolah. Ya, jadi nanti bulan November pasca konferensi di Semarang tanggal 3 sampai 6 November. Jadi ada 11.000 pendeta yang dihadir diundang dari seluruh DKI. Dan ada Pak Jeffrey Rahmat, Jose Kel, Ketua Umum Sinode Pak Rubinadi, ada Philip Aldova, ada beberapa hamba Tuhan dari CKL yang Bapak. Doakan terus gereja kita akan ditabiskan menjadi gereja mandiri. Amin. Doakan kita doa sama Tuhan. Bapak mengucap syukur jika hari Tuhan Yesus kami dikuatkan kembali tentang iman bode, tentang pencurahan penumpahan roh-Mu buat kami Tuhan. Kami yang dulu jauh dari Tuhan, di momen ini Tuhan, Alkitab katakan roh-Mu mengurapi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Tidak sampai percaya, tapi kami akan terus menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan datang dua kali. Hamba-Mu pasal dia berani Tuhan urapi pakai luar biasa Tuhan. Setiap perkataannya ada kuasa, kesan hidupnya ada kuasa. Sehingga dari hidupnya Tuhan, banyak jiwa yang belum kenal Yesus Tuhan, terima Tuhan. Banyak orang yang sakit seperti yang beliau alami Tuhan, dapat sungguh-sungguh dipulihkan Tuhan. Kayak percaya seperti perak, seperti perkakasan rumah Tuhan, dipakai Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan di tubuh darah Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini kami dikuduskan, disucikan, terus terkoneksi dengan Tuhan. Kami percaya hari Tuhan hidup kami di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Kemudian oke. Mendukan hati Tuhan, minta salat hari ini. Kita katakan memakai melakukan perjalanan kudus tidak boleh main, Bapak. Jadi ada sebuah aliran gereja yang memakai perjalanan kudus bukan untuk dimakan di minum, tapi mengurapi. Darah Yesus yang kita hormati hari ini bukan untuk diurapi ke tanah, tapi justru dimakan di minum. Karena menyatakan untuk darah kita. Kita hormati hari ini, saya undang Bapak sama-sama kita bangkit berdiri. Depan Tuhan, dalam iman sepakat sama-sama dengan saya angkat roti di kesempatan kita sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak dari atas kau salib, yang kau pecah-pecahkan bagiku agar aku hari ini tinggal Tuhan dan Tuhan tinggal aku. Aku percaya oleh karena kuasa tubuh Tuhan hari ini, segala penyakit dalam tubuhku telah Tuhan sembuhkan. Kami percaya organ tubuhku yang rusak Tuhan gantikan dengan organ tubuh yang baru. Kami percaya hari ini segala penyakit, penderitaan, kutuk 3-4 turunan tidak mengikat kami lagi. Kami percaya hari ini kami sudah dilepaskan. Kami ada ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Kami adalah kebenaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus Kristus.
Yang sudah menerima tubuh Yesus, ucapkan terima kasih Yesus tubuh bagi kami hari ini. Yang sudah mengucap syukur sama-sama dengan iman, kita angkat anggur ke kepala kita. Dengan iman sepakat ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal. Darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari atas kayu salib, yang kau curahkan bagiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami percaya kami sudah dikuduskan, disucikan, ditahirkan kembali baru, segambar, serupa dengan gambar Allah. Kami percaya oleh karena kuasa dari Yesus, segala kuasa jahat, kuasa setan, kuasa maut tidak dapat menjamah kami. Kami percaya hari ini hidup kami di bumi seperti di sorga. Setiap organ tubuhku yang dialami oleh darah Yesus, kami percaya sudah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan imun kami dan tubuh kami sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tubuh kami adalah bait Tuhan, tubuh kami adalah tempat Tuhan tinggal. Kami percaya segala yang tidak kudus, yang bercela, Tuhan tahirkan. Mataku kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telingaku peka bisa mendengar suara dari sorga. Mulutku punya kuasa, doa-doaku Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tangan kami punya kuasa, apa yang ku pegang, ku kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Kaki kami punya kuasa, kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak diberkati Tuhan. Mulai hari kami percaya, apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Doa hari Bapak Ibu, jika kau punya pengorbanan kepada minggu 4 ini, doa sama Tuhan. Apa yang kau minta, Tuhan dengar hari ini. Kami sudah berdoa Tuhan. Kami percaya mengaku dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita mendengar firman Bapak Ibu. Mereka syukur sama Tuhan hari ini. Haleluya. 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 Lebih syukur lagi. Haleluya. 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 Firman Tuhan berkata Yohanes 19:1, jika engkau tinggal lamaku dan kamu tinggal firman-Ku dalammu, mintalah maka memberi. Hari Tuhan, kami telah dengar firman-Mu, kami telah mendengar tudah Tuhan, kami tinggal Tuhan hari ini. Tuhan, izinkan kami minta dalam nama Yesus. Kalau boleh, berdoa sungguh Tuhan hari ini, untuk hamba-Mu, Pastor Deborah Brenda Tuhan. Jika Tuhan izinkan dia ada penyakit dalam tubuhnya Tuhan. Seperti Paulus katakan, ada duri dalam daging. Tapi justru Paulus menginjil sampai ke ujung tubuh. Baik orang diberkati, baik orang bertobat kenal Yesus Tuhan dalam diri Paulus. Hal yang sama, aku berdoa sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Jika itu kehendakmu, maka jadilah Tuhan dalam pelayanannya, dalam pekerjaan usaha sekolah yang dipakai untuk alat kemuliaan. Kami serahkan Tuhan untuk setiap umat-Mu yang ada bersama kami Tuhan hari ini. Biar setiap kami boleh terus menikmati kebaikan Tuhan setiap harinya. Bapak, kami serahkan Pastio dalam tangan Tuhan, diurapi berkat Tuhan, saya sempurna usia panjang. Mati pun Tuhan pakai sembuh dalam nama Yesus. Bahkan persiapan Tuhan untuk dia menjadi pejabat pendeta dan sebagainya pun Tuhan berkati Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan firm untuk Tuhan. Berkati pelayanannya. Bersama dokter ini pun diberkati Tuhan, setiap usaha pekerjaan diberkati bersama Stefan Tuhan. Kami bersungguh dalam anugerah Tuhan sempurna. Berdoa untuk Mary bersama Echel Tuhan, bersama Gio, bersama Nomi, bersama gue diberkat Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan, keluarga ini dalam anak Tuhan sempurna Tuhan.
tidak kekelapan pun juga dilimpahkan anugerah besar mereka. Amin. Berdoa, Pak Yosef, Amin. saat berusia panjang, Amin. lipat kebijaksanaan bersama dengan beliau. Amin. Pakai luar biasa menjadi seorang pemimpin dan keluarga Pak. Amin. Dr. Vini diurapi Tuhan Amin. dalam persiapan bisnis yang baru pun Tuhan luar biasa pakai Tuhan. Siapkan tempat, siapkan dana, Amin. siapkan jaringan Anda Pak. Amin. Sehingga sungguh-sungguh menjadi berkat Dr. Vini Tuhan. Amin. Dr. Judo Tuhan, Amin. yang sebentar Juni awal akan berangkat ke kota Kediri di Pare Tuhan. Pakai luar biasa selama 1 tahun internship Tuhan berkati Tuhan. Amin. Dengan tempat yang terbaik, sehingga kesempatan terbaik Tuhan berikan bagi Dr. Judo Tuhan. Amin. Untuk adik kami Yukio pun berkat luar biasa Tuhan. Amin. Persiapan kuliah S2 bulan Agustus berkat Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa sungguh Tuhan, setiap apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan hari. Usahanya yang sudah dibangun Tuhan perluas, perlebar lagi Bapak. Amin. Berdoa untuk Elia yang bersama kami hari Tuhan. Tuhan berkati dalam pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus juga hamba-Mu sasri Tuhan berkat Tuhan Yesus minggu depan. Sampai firman Tuhan berdoa sungguh Tuhan. Amin. Ada pesan Tuhan Amin. yang Tuhan taruh hatinya Tuhan. Amin. Boleh menjadi berkat untuk kami semua. Hamba-Mu dan istri hamba-Mu Tuhan diurapi Tuhan berkat Tuhan. Kami percaya gereja-Mu live ingat istri Tuhan. Tapi dapat sungguh dalam tangan Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan pakai sesuai dengan perkenan Tuhan. Amin. Makasih Tuhan Yesus sebentar. Kami akan menabur perkenan tangan Tuhan kepada kami. Dengan kami memberikan yang terbaik zabah, mengupai seperti pesta untuk Tuhan. Amin. Kami berdoa sungguh Tuhan bukan yang main-main kami berikan, tapi sungguh-sungguh yang sempurna, yang terbaik yang kami miliki untuk Tuhan. Amin. Maka Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin. Selalu kembali Bapak Ibu selamat memberi untuk Tuhan hari ini. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji nama Tuhan. Amin. Kembali akan mengundang Bapak Ibu untuk datang minggu depan. Kamu tinggal di mana Oma? Di Jakarta? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kalau nggak berkeberatan, kalau misalnya liburan nggak perempuan, Ya. kami undang kembali sama-sama. Ya, kalau belum pulang pasar kan? Belum. Di mana Jakarta Barat ya, Oma? Purinda? Kenapa? Di Purinda? Tanjung Duren. Oh, Tanjung Duren. Dekat Oma, dekat Oma. Ya, di minggu depan kita akan layani oleh Sastri Purba dalam edisi terakhir tentang Imam Day, sehingga berbeda perspektif berbeda, sehingga saya harap kita belajar sungguh-sungguh Bapak Ibu ya. Jadi selama 2 tahun ini kita dipantau oleh Sinode, kata pengajaran kita sesuai dengan mereka. Jadi mereka tahu pemuritan ini bukan pemuritan secara kelas, ya. Kalau kelas, oh Bapak sih daftar Pak. Saya pemuritan ini pun bukan hanya itu, dari semua pembicara perspektif yang berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Saya harapkan kembali kita akan belajar, lalu doakan terus. Kita mungkin bulan Agustus kalau tidak salah akan petabisan gereja. Jadi 2 bulan sebelum bulan November itu bulan Agustus September ya. Jadi kita lagi dari tempat kemarin rekomendasi dari pembina sudah keluar, lalu ngajukan sinode, lalu mereka Bapak harus sudah mandiri ya, supaya kita bisa bergerak luas. Jadi kita saya pikir apakah hari Minggu atau tengah Minggu kita akan petabisannya. Kalau tengah Minggu berarti banyak kerja. Hari Minggu mau ngomong fleksibel ya, supaya kita bisa ada semuanya, doakan terus. Lalu saya rindu pas petabisan gereja, petabisan pejabat sudah. Jadi nggak berdoa di jalan,
ya, supaya tahun bulan November kalau bisa akan hadir bersama-sama kita semuanya di Semarang 3 sampai 6 November. Amin. Saja, yuk sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Kayak puji kebesaran untuk ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Terima kasih, kami sudah berkat Tuhan dan telah memberkati pekerjaan tangan Tuhan di gerejamu Tuhan. Berdoa sungguh Tuhan, dengan gerejamu ini Tuhan senantiasa ada dalam hatimu, senantiasa perkenan Tuhan ada bersama kami. Kami berdoa sungguh Tuhan persiapan untuk penlewasan mandiri Tuhan antara berlangsung Tuhan berkati sehingga boleh menjadi agenda Tuhan. Juga berbarkan kami akan tetap bisa seorang pejabat pendeta Tuhan tempat ini. Bapak juga siapkan hati mereka sungguh-sungguh Tuhan untuk alat kemuliaan Tuhan. Selamat tangan Tuhan dari setiap kami Tuhan yang hari boleh sama-sama diberkati Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengejar untuk dengan jalan keluar Tuhan. Esok hari kami mulai pekerjaan kami kembali Tuhan, baik pekerjaan kami, baik studi kami, usaha kami Tuhan, baik kegiatan apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan langkah awal kami, langkah awal kebersamaan Tuhan. Kami selamat tangan Tuhan esok hari. Cuaca boleh baik, kami berdoa sungguh Tuhan ada berkat Tuhan senantiasa tersedia bagi kami setiap hari ya Tuhan. Berdoa sungguh Tuhan, Indonesia dalam hatimu Tuhan. Indonesia aman, damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Indonesia tidak krisis moneter, Indonesia tidak krisis global. Dalam nama Tuhan Indonesia dalam hati Bapak Saudara. Mas Pak Prabowo, Mas Gibran diurapi Tuhan. Berdoa sungguh dengan mereka berjalan dalam agenda Tuhan bagi hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan gedung ini. Juga Pastor Audi diberkati Tuhan dalam mengelola gedung Tuhan berkat luar biasa. Terima kasih Bapak Saudara, kami akan pulang. Kami yang terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, mari buka hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tahun hadapan Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa di sorga siang ini. Pulang terima berkat dari Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan manis yang intim, yang erat, yang masalah Roh Kudus menjadikan kita naik dan bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor, bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai siang ini sampai menata Tuhan menjemput kita. Sama-sama kita katakan kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak